Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Satriani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang al-munasabah. Anggota kelompok 2 yaitu yang pertama Ahmad Al-Ghazali Koenang, yang kedua Afif Oktaviana, yang ketiga Ari Firmansyah, yang keempat Lulu Satriani. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian al-munasabah, kemudian yang kedua, sejarah dan perkembangan ilmu munasabah, yang ketiga, urgensi ilmu munasabah, yang keempat, macam-macam ilmu munasabah, yang kelima, metode mencari munasabah, yang keenam, peranan munasabah dalam tafsir. Yang pertama, pengertian munasabah. Munasabah secara etimologis berarti hubungan persesuaian, sedangkan dalam bahasa Arab artinya munasabah dapat dijelaskan berarti muqarabat atau saling berdekatan atau saling menyerupai. Aspek hubungan atau keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Adapun beberapa definisi munasabah secara etimologi yaitu yang pertama, menurut Az-Zarkashi, yaitu munasabah adalah suatu hal yang dapat difahami. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Yang kedua, menurut Manna Al-Katan, yaitu munasabah adalah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat antar surat. Yang ketiga, menurut Al-Biqai, yaitu munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat. Jadi, munasabah adalah keterkaitan atau hubungan antara surah-surah ayat dalam Al-Quran, baik awal dengan akhir surah, hubungan menjelaskan makna antar ayat atau antar surah, baik korelasi secara umum atau khusus, rasional, persepsi atau imajinatif, atau korelasi berupa sebab akibat. Yang kedua, sejarah dan perkembangan ilmu munasabah. Kitab suci Al-Quran diturunkan selama 22 tahun beberapa bulan. Kitab ini berisi berbagai macam petunjuk yang disyariatkan karena beberapa sebab dan hikmah bermacam-macam. Lahirnya pengetahuan tentang teori korelasi atau munasabah ini tampaknya berawal dari kenyataan bahwa sistematika Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Mushaf Utsmani sekarang tidak berdasarkan faktor kronologis turunnya. Banyak sekali perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini adalah adanya mushaf-mushaf ulama salaf yang bervariasi dalam urutan suratnya. Wajarlah jika masalah teori korelasi Al-Quran kurang mendapat perhatian dari para ulama yang menekuni ulum Al-Quran. Yang ketiga, urgensi ilmu munasabah. Sebagaimana asbab dan an-nuzul, munasabah berperan dalam memahami Al-Quran. Maka bagi orang yang hendak memahami sistematika surat, semestinya ia memperhatikan keseluruhannya. Adapun kegunaan mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan yaitu, pertama, dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangannya antara satu bagian dan bagian lainnya. Contohnya, terdapat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yang kedua, mengetahui atau persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghaan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya. Yang keempat, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat ayat dengan kalimat atau ayat yang lainnya. Yang keempat, macam-macam ilmu munasabah. Macam-macam ilmu munasabah ini terdiri dari 7, yaitu yang pertama, munasabah antara surat yang satu dengan surat sebelumnya.
yaitu berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Contohnya Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan Ali Imran. Yang kedua, munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya, yaitu setiap surat memiliki tema pembicaraan yang menonjol. Contoh surat Al-Baqarah, Yusuf, dan Al-Jin. Yang ketiga, munasabah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat, yaitu munasabah antara satu kalimat dalam Al-Quran ada kalanya memakai huruf athof dan ada kalanya tidak memakai huruf athof. Yang keempat, munasabah antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam satu surat. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 1-20 yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, munasabah antara kalimat penutup ayat atau fasilah dengan kandungan ayatnya. Yang keenam, munasabah antara awal uraian dengan akhir uraian satu surat. Yang ketujuh, munasabah antara penutup satu surat dengan awal surat berikutnya. Yang kelima, metode mencari munasabah. Para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihadi. Artinya, pengetahuan tentangnya ditetapkan berdasarkan ijtihad karena tidak ditemukan riwayat baik dari Nabi maupun para sahabatnya. Langkah-langkah yang mudah ditempuh untuk memudahkan mencari munasabah, yaitu yang pertama, memperhatikan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang kedua, memperhatikan uraian-uraian dari ayat-ayat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkat uraian-uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak ada. Yang keempat, ketika menarik kesimpulan dari uraian-uraian tersebut harus memperhatikan ungkapan bahasanya dengan benar atau tidak berlebih-lebihan. 6. Peranan munasabah dalam tafsir. Mengetahui munasabah dalam tafsir tidak kalah pentingnya dengan asbab al-nuzul. Kalau asbab al-nuzul membahas ayat dari segi sebab-sebab turunnya atau latar belakang historisnya, sedangkan munasabah membahas ayat-ayat dari sudut hubung korelasi. Walaupun jumhur ulama berpandangan bahwa menjelaskan dan mencari asbab al-nuzul adalah jalan yang terbaik dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Peranan munasabah dalam tafsir yaitu yang pertama, dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian lainnya. Contohnya terdapat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yang kedua, mengetahui atau persambungan atau bagian Al-Quran baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surat. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa munasabah adalah keterkaitan atau hubungan antara surah-surah, ayat-ayat dalam Al-Quran, baik awal dengan akhir surah, korelasi secara umum atau khusus, rasional, persepsi, imajinatif, atau korelasi sebab akibat. Dan sekurang-kurangnya munasabah memiliki 7 macam, yaitu munasabah antara surat yang satu dengan surat sebelumnya, munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya, munasabah antara satu kalimat dengan kalimatnya dalam satu ayat, munasabah antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam satu surat, munasabah antara kalimat penutup ayat atau fasilah dengan kandungan ayatnya, munasabah antara uraian dengan akhir uraian suatu surat, dan munasabah antara penutup satu surat dengan awal suratnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.